Hai kawan kabinet, kabar kabinet sepekan hadir dengan 3 berita pilihan pekan ini. Bersama saya, Anissa Eka Tiwi. Ini dia 3 berita pilihannya. Berita pertama, Presiden Joko Widodo membuka konferensi tingkat tinggi atau KTT World Water Forum ke-10 di Bali International Convention Center, Bali, Senin 20 Mei 2024. Forum air terbesar di dunia ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan di bidang sumber daya air, mulai dari pemimpin politik, institusi multilateral, akademisi, hingga sektor privat dan swasta. Sejalan dengan tema Water for Shared Prosperity, air bagi kemakmuran bersama, Presiden mendorong komitmen bersama dalam pengolahan air yang inklusif dan berkelanjutan. Presiden menekankan 3 prinsip dasar, yaitu menghindari persaingan, mengedepankan pemerataan dan kerjasama inklusif, serta menyokong perdamaian dan kemakmuran bersama. Presiden juga menekankan ketiganya hanya bisa terwujud dengan kolaborasi. Selamat datang di Bali. Indonesia berharap dunia dapat saling bergandengan tangan secara berkesinambungan untuk dapat memperkuat komitmen kolaborasi dalam mengatasi tantangan global terkait air. Let's preserve our water today for shared prosperity tomorrow. Berita kedua, Presiden Joko Widodo memastikan penanganan korban longsor dan banjir bandang lahar dingin di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dalam peninjauan ke lokasi terdampak bencana, Selasa 21 Mei 2024, Presiden mengatakan bahwa pemerintah akan merelokasi korban yang huniannya mengalami rusak berat maupun berada di jalur bahaya. Tercatat sebanyak 659 rumah mengalami kerusakan dan 156 diantaranya rusak berat. Secara khusus, Presiden meminta pemerintah daerah untuk menyiapkan lahan untuk relokasi dan Kementerian PUPR untuk segera membangun rumah tersebut. Ya, saya lihat penanganan bencana di Agam maupun di Tanah Datar ini sudah baik dimulai dari evakuasi korban, kemudian juga penanganan pengungsi. Tadi saya tanya pengungsi yang ada di sini, kemudian juga pembangunan jalan dan juga jembatan-jembatan darurat, semuanya sudah dilakukan dan masih ada 1-2 yang masih dalam proses. Yang kita kejar agar semuanya secepatnya kembali normal. Berita ketiga, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP memiliki peran besar dalam mengawal kesinambungan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk itu, Presiden meminta BPKP untuk terus berinovasi, serta memastikan pembangunan dapat berjalan lancar, bukan membuat aturan dan larangan yang dapat menghambat pembangunan. Menurut Presiden, sasaran kinerja BPKP dan pengawas internal bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Kalau kita ibaratkan kereta, gerbong kereta, BPKP itu berkontribusi membangun relnya, lurus, dan memastikan kereta itu sampai pada tujuan dengan cepat dan tepat pas. Sehingga tidak boleh hanya sekedar memperbanyak lampu merah. Ini enggak boleh, itu enggak boleh, ini enggak boleh, itu enggak boleh, bukan itu. Atau menambah tanda larangan. Pokoknya ini tidak, pokoknya ini tidak. Bukan itu. Karena kalau itu terjadi, ujung-ujungnya justru akan memperlambat. Itu tadi 3 berita pilihannya. Anissa Eka Tiwi, kabar kabinet sepekan.
Pamit.